Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih buat para bunda-bunda sudah masak hari ini. Alhamdulillah sudah. Sudah pastinya. Yang nanya belum masak, masaknya nanti sore ya. Oh ya. GoFood saja pasti. Setelah bergulat dengan kesibukan dari pagi sambil nonton live Facebooknya para ayah, tadi nyimak nggak? Nyimak? Iya nih Mbak Amanata. Nyimak sebentar, karena habis itu ada tugas domestik menanti. Betul. Sama berarti. Kan sambil masak bisa, Mak. Sambil jemur soalnya ini. Oh, sambil jemur ya. Insya Allah hari ini seperti biasa ya teman-teman dan sahabat HNI dimanapun Anda berada, hari ini hari Jumat jam 1 setelah sholat Jumat, stay tune di fanpage HNI Rini Fighter untuk apa sih? Untuk menyimak cerita suksesnya di balik kesuksesan pasti ada cerita yang tadi ya kata bapak-bapak tuh apa sih? Berdarah-darah, bukan berdarah-darah sih, apa tuh? Apa ya, cerita suksesnya ada momen-momen di mana untuk mengejar sukses itu ada titik-titik yang tidak pernah terlupakan gitu ya. Nah, kalau kita hari ini ngobrol emak-emak, ya jadi setiap hari Jumat insya Allah saya ngobrolnya nggak harus emak-emak sih, cuman karena saya kenalnya banyak emak-emak ya, dan mitranya juga banyak emak-emak. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk para ayah-ayah, abi-abi untuk mengajakin istrinya untuk menggeret bareng, untuk mendengarkan cerita sukses kedua Khadijah yang saya perkenalkan. Yang pertama adalah Mbak Yani Nuryani. Mungkin di Facebook udah pernah saya share ya, siapa sih Mbak Yani Nuryani itu di Facebook saya ya Mbak Yani? Iya, betul. Beliau itu dikaruniai 3 bidadari, bener kan? Masya Allah. Kalau saya melihat itu Mbak Yani itu kalem, lemah lembut, bener nggak Mbak Ananta? Iya sih. Tadi saya kesan pertama melihat Mbak Yani, iya kalem sekali. Kalem sekali gitu ya. Dan memang kalemnya itu seperti itu loh, khas putri Jawa itu loh. Kalem, bukan kalempit-lempit ya. Mbak Yani emang asli mana aslinya? Aduh, saya bingung kalau ditanya asli. Ya, lahir di mana, besar di mana? Lahirnya di Subang, besarnya di Bekasi. Bukan, berarti nggak ada solo-solonya. Ada, tapi kayak ada unsur Solo itu kalemnya. Gitu ya. Jadi memang ketika saya bertemu dengan Bunda Khadijah satu ini tuh memang terlihatnya tuh kalem, lemah lembut, tapi ramah, luar biasanya ramah ya. Ya, jadi, betul, setuju. Gitu. Jadi kalau ya, murah senyum benar. Kalau dibilang mungkin ada banyak mitra-mitra kita semua ya yang dibilang, ya aku tuh nggak bisa cerita, aku nggak bisa jualan, aku pemalu. Kayaknya Mbak Yani banget gitu ya. Saya banget itu, saya banget. Mbak Yani banget. Ada contohnya ya, ada teladannya loh. Ya, ada contohnya nih sekarang di sini hari ini akan kita bukan kupas sih apa ya enaknya tuh bahasa enaknya apa ya, kita teliti telusur satu persatu kenapa orang pemalu gitu ya tapi kok bisa di HNI dan sempat menjadi LED juga nih Mbak Ananta. Masya Allah, keren, Masya Allah, barakallah Mbak. Penguasa pasar ya, penguasa pasar gitu. Penguasa pasar Karena sudah membuktikan menjadi LED di HNI. Nah, yang kedua saya perkenalkan diri dulu ya. Yang kedua. Boleh. Tamu saya hari ini adalah para bintang tamu saya hari ini yang kedua teman SMA saya. Betul sekali. Teman SMA yang sama-sama ucur-ucur kemana-mana gitu ya. Masih ingat Stadion Trilomba Juang? Iya betul sekali ya Allah. masih seneng lari bareng ya kalau hari. Iya betul sekali. Hari Ahad lari bareng gitu ya. Jadi zaman masih unyu-unyu belum berhijrah. Jangan lupakan habis lari-lari bubur ayam yang dituju. Astagfirullah.
niatnya pengen langsing tapi ternyata nggak bisa langsing ya karena Iya, godaannya itu loh nggak kuat soalnya. apa namanya lari di stadion 5 putaran habis itu nyabu nyarapan bubur. Iya, nyapu. Oh, ya betul. Nah, Pas karena emak loh itu kayak gitu setelah tuh. sekian lama saya apa namanya terpisah dari teman SMP SMA saya ini karena saya menikah dan alasan-alasan lain ya ternyata Allah takdirkan bertemu kembali sekitar tahun 2000 berapa 16 ya? 17. Ah, 2017. Iya, betul. sambungkan lagi lewat Facebook kalau nggak salah ya. Betul. 2017 tersambung kembali, langsung saya tembak tuh, udah bikin diskon belum, gitu dan lain sebagainya. Nah si Mbak Ananta ini aslinya sih Semarang sama kayak saya ya, tapi kemudian beliau diboyong ke Kuningan bersama suami untuk apa namanya mengarungi mahligai rumah tangga di sana. Yang luar biasanya nih ya, yang luar biasanya nih buat teman-teman dan sahabat HNI semua, biasanya suka ngomong gini nih, nah kalau di desa mah, di kampung mah, sabun kolagen tuh mahal gitu ya, produk HNI itu mahal gitu, pasta gigi herbal itu mahal. Tapi emang sih ketika saya pertama kali main ke rumahnya Ananta nih emang yang laku pasta gigi doang. Tapi jujur nggak apa-apa ya, jujur ya. Iya, Mak, nggak silakan loh. Nggak apa-apa, itu harus dibuka soalnya. Ketika saya presentasi tuh yang laku cuma pasta gigi aja gitu. Mungkin karena nggak enak sama saya ya udah presentasi panjang kali lebar, yang lakunya pasta gigi doang. Ya udah deh nggak, kasihan Rini gitu ya presentasi tapi yang laku pasta gigi doang. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, hari ini Mbak Anantasya Indriani ini punya beberapa distribution center, ada 3 atau 4 ya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 DC di bawah jaringan ada saya. 3 DC di Kuningan, Kuningannya tepatnya di apa tuh? Kuningan Ciberem, Kuningan Timur, masuknya Kuningan Timur. Timur di Perbatasan dengan Brebes. Yang daerahnya itu kalau teman-teman mau ke sana kayaknya harus naik gunung, turun gunung. Kayak Ninja Hattori dong. Mungkin kalau bagi yang mabok ya, karena sudah pernah Ya. sahabat teman kita nih yang kesana akhirnya mabok gitu ya. Nah tanpa berpanjang-panjang kata nih, saya pengen apa namanya yang pertama dulu ya mengupas tentang ini nih, apa namanya Bunda Cetar yang tadi yang pertama, Mbak Yani nih. Mbak Yani, udah siap? Siap, Siap, harus siap ya. Siap tidak ditanya-tanya nih. Karena banyak mitra saya juga nih, mungkin mitranya Mbak Ananta juga dan mitra-mitra teman-teman semua yang sedang menyimak hari ini banyak punya mitra atau yang sedang mendengarkan sekarang ya, yang memang tuh mereka tuh pemalu, Bu, apa namanya saya nggak bisa cerita, Bu, saya tuh nggak bisa promosi, Bu, saya tuh nggak bisa ngomong, kalau ngomong tuh gimana ya, banyaklah alasannya ya. Nah, gimana sih ceritanya kok bisa sampai akhirnya pernah menyandang sebagai Loyal Executive Director di HNI? Cerita-cerita dong, silakan Mbak Yani. Ya, baik Bu Rini. Makasih. Alhamdulillah ya sudah diundang ke sini gitu untuk ikut sekalian berbagi. Tadi untuk ceritakan ya, untuk bercerita gimana saya bisa sampai di sini itu apa ya, awalnya itu saya itu diajak join HNI itu pertengahan tahun 2016 oleh teman kuliah saya gitu kan ya, Mbak Aktrisa gitu. Mbak Aktrisa waktu itu ya pasti bisa ketebak ya, saya tuh nolak gitu. Saya tuh lihat bisnis HNI itu wah gitu kan luar biasa. Saya kayaknya nggak cocok deh, nggak bisa gitu kan ya. Apalagi kondisinya saat itu anak saya yang ketiga itu baru 1 tahun gitu, baru 1 tahun. Kebayang ya gendong sana gendong sini gitu. Anak pertama baru kelas 3 SD gitu. Tapi dengan kegigihannya mentor saya gitu ya, Mbak Aktrisa itu follow up lagi dan itu menjadi contoh buat saya. Akhirnya yaitu dengan sifat saya yang pemalu, nggak berani ngomong sama orang gitu ya, itu ternyata
sedikit demi sedikit tergali gitu ya, digali gitu. Jadi yang saya lihat HNI ini ya memang bisnis kita sendiri, tapi kita nggak sendirian. Mungkin kalau saya tidak apa ya mau mendengar gitu ya, mau mendengar apa kata mentor saya, ya belum berubah sampai sekarang gitu. Meskipun sifat aslinya masih kelihatan ya, bener nggak? Iya. Jadi alhamdulillah tuh bulan April 2016 saya join HNI, sempat 2 bulan gitu ya, HNI-nya paket kitnya itu saya simpen di laci. Karena pas saya buka itu wow gitu kan ya, produknya luar biasa gitu kan ya, produknya yang memang belum biasa kita pakai gitu. Dilihat dari harganya juga gitu, sampai mikir siapa yang bakal beli ya gitu, seperti itu. Tapi alhamdulillah gitu. Mentor saya bilang udah beli yang itu aja, apa tuh pasta gigi, bener sama Bu Rini itu. Ketika ke tempatnya Mbak Ananta ya, saya tuh beli pasta gigi sama sabun gitu, beli pasta gigi sama sabun, coba dulu pakai, kemudian memang waktu itu saya tanya sama mentor saya, memang gimana caranya gitu, cara kerja bisnis ini gitu. Kan saya nggak bisa jualan gitu, saya sama sekali nggak pinter jualan gitu. Terus saya orangnya nggak pinter ngomong gitu, saya mau ngomong apa gitu. Terus mentor saya bilang, ya udah dipakai PCA katanya gitu. Nanti kalau sudah join kita PCA. Apa itu PCA? Pakai, cerita, ajak. Nah dari situlah mulai saya mencoba, oh jadi pakai dulu ya gitu. Setelah pakai baru bisa cerita, karena kalau sudah pakai kan ceritanya ngalir begitu aja. Jadi bukan hal yang kita harus mikir, ya enggak. Kalau kita pakai udah dulu berarti ya resepnya ya. Ya. Pakai dulu, memang betul. Dan waktu itu karena memang nggak punya modal besar untuk memulai sebuah bisnis ya, kan waktu itu gabungnya HNI saya 30.000 ya, 30.000. Terus modal awalnya untuk jadi stokis itu kan masih 5 juta kan belum ada ya modalnya. Akhirnya alhamdulillah dengan saya belanja sedikit-sedikit gitu ya, bisa gitu. Bulan kalau nggak salah Juli, setelah 3 bulan kemudian saya bisa jadi stokis gitu. Nah di situ memang betul, dimana ketika kita merasa ingin serius gitu ya, dan keseriusan itu muncul, memang saya itu digali oleh mentor-mentor saya gitu. Nah, alhamdulillah dari semenjak awal mencoba produk HNI ini, mentor saya Mbak Isa itu selalu mengenalkan saya dengan leader kita gitu, mentor kita gitu, Pak Firly, Bu Oni, Pak Windu, itu saya langsung dikenalkan gitu. Dan kalau kata orang Jawa, dilalahnya gitu. Ternyata mereka itu adik kelas saya semua gitu di UNJ. Oh, Masya Allah. Dan saya baru tahu ketika saya sudah join HNI, baru tahu gitu. Oh, itu adik kelas kita ya gitu, saya bilang seperti itu. Nah, dari situ akhirnya tambah kepo. Setiap Pak Firly mengadakan home sharing di kantor pusat, waktu itu kan masih di Bilimun, masih sering seminggu sekali kalau nggak salah. Itu Mbak Trisa minta saya datang gitu, datang nih ke sana, coba kenalan aja deh, liatin gitu. Nah, yang membuat saya itu semakin berani gitu ya, itu ketika mendengar Pak Firly itu bilang, kita ini di HNI bukan jualan katanya. Gitu. Jadi kata kuncinya waktu itu saya ingat Pak Firly bilang kita ini bisnis gitu. Lah, saya mikir apa bedanya jualan sama bisnis gitu kan? Oh, tapi kan jualan juga ya, gitu. Saya kemana-mana bawa produk, bawa bayi, gitu kan ya, umur 1 tahun gitu. Terus bawa anak yang kedua, gitu, usia 6 tahun, nganter anak pertama umur 8 tahun sambil bawa odol sama sabun gitu. Jadi asal duduk, kebetulan anak saya kan sekolahnya di sekolah negeri. Kalau sekolah negeri itu kan boleh ditungguin ya. Jadi kalau boleh. Kalau ada ibu-ibu ngumpul, saya ikut ngumpul, duduk gitu kan ya. Terus kreseknya itu saya buka.
Ya memang belum berani nawarin. Ya, betul. Betul, sudah saya duga. Bener-bener ya. Ya Allah. Luar biasa. Takut gitu kan ya, takut ditolak, buka aja dulu gitu kan. Itu aja Buka bukan dulu mungkin buka kresek pakai deg-degan kali ya, Mbak Yani? banget. Ya, saya bisa membayangkan loh Mbak Yani. Ya begitu ceritanya gitu kan. Jadi karena waktu itu kan baru ingin berubah ya, baru mencoba gitu. Karena termotivasi dari Pak Firly, Bu Oni, gitu. Saya lihat mereka hebat-hebat banget ya, bisa sampai di titik itu gitu. Terus diceritakan prosesnya gitu kan, mulai dari awal gitu. Ya saya ingin belajar gitu, meniti gitu. Dan saya yakin gitu kalau di HNI ini pasti akan sukses pada masanya karena ini bisnisnya syariah. Kemudian nggak selalu kita harus jualan gitu kan, memang intinya cerita, intinya ada cerita. Dan itu yang pertama, karena saya kalau menawarkan ke orang yang nggak kenal saya kan nggak berani ya, akhirnya saya datangin tuh teman-teman deket saya. Oh, catat nih, berarti teman-teman deket dulu ya yang ditawarin ya. Iya gitu kan, kalau teman deket udah berani ngomong, orang sering ngobrol. Nah, iya benar. Berarti teman deket dulu yang diceritain gitu ya. Teman-teman seaktivitas, saya kan ngajar TPA, guru-guru TPA semua saya deketin. Bu, cobain pasta gigi nih, gitu kan. Apa tuh, gitu ya. Udah cerita aja nih, pasta giginya bagus, ada siwaknya, kemudian multi manfaat. Ya, karena udah deket, ya mau, gitu kan ya, nggak ditolak, gitu. Nah, kalau yang saya cerita-cerita ke ibu-ibu sesama wali murid gitu kan, siswa, itu banyak yang bilang, ih mahal banget, saya mah bisa dapat 4 tuh odol ini kalau yang harga segini gitu. Wah, saya langsung cek gitu kan ya. Tapi alhamdulillah gitu. Selalu udah gitu kan, memang kita diundang di grup konsultasi ya gitu, dan grup bisnis gitu. Nah, di situ alhamdulillah banyak belajar tentang produk gitu. Jadi selain kita hubungi teman-teman dekat dulu, memang kita harus baca gitu ya, meskipun udah coba pakai barangnya tetap baca gitu, apa kandungan produknya, kemudian lihat-lihat testimoni-testimoni. Nah, itu terbantu banget gitu. Akhirnya kita kalau misalkan ditolak sama orang cuma gara-gara harga, bisa jawab, Bu sesuai harganya karena manfaatnya banyak banget gitu. Nggak hanya untuk gigi gitu. Saya kalau cerita pasta gigi nggak hanya untuk gigi, bisa untuk yang lain-lainnya gitu kan. Nanti lama-lama orangnya, masa iya, cobain deh satu. Nah gitu. Nah ketika ada orang beli gitu, besoknya penasaran lagi, pengen menawarkan lagi gitu. Seperti itu. Jadi Mbak Yani. Bentar. Suaranya hilang deh. oke, udah masuk. Udah. Lanjut. Oke, sampai mana tadi yang kedengeran? Tahu deh. lanjut nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Nah, jadi bedanya dagang sama bisnis, kalau orang dagang itu seketemunya pembeli. Tapi kalau orang bisnis, kita harus punya daftar nama. Jadi saya catat nih sahabat teman-teman agen HN ini ya. Bedanya dagang dan bisnis, gitu ya? Iya, gitu. Jadi saya buat daftar nama itu orang-orang terdekat dulu, gitu kan, orang-orang terdekat. Kemudian siapa aja gitu, supaya meminimalisir penolakan gitu. Kalaupun ditolak ya nggak gimana gitu. Nah, sambil kita mendekati teman-teman yang dekat, itu kita, kalau saya ya, itu selalu, karena kemana-mana bawa produk, setiap ketemu orang, ya saya kasih lihat produknya, gitu. Saya kasih lihat produknya. Kalau sekarang sih udah berani menawarkan. Alhamdulillah, gitu ya. Karena sudah berulang-ulang ya, Mbak Yani ya? Betul, karena sudah berulang-ulang. Dan satu hal ya, Bu Rini dan Mbak Anita, alhamdulillah Mbak Nila ya kelihatan di sini. Nah, saya itu belajar
kalau dari mentor-mentor saya nih, Mbak Aktrisa itu sabar ya, selalu follow up. Sampai-sampai waktu itu sempat saya mengalami masa bosen kali ya gitu, atau down, Mbak Aktrisa ngomong gini, istiqomah tetap gitu, kalaupun memang kita belum bisa mengerjakan, kan kadang-kadang ada waktu kita nggak bisa ngerjain gitu ya, seperti ada tantangan dari mana-mana nih gitu. Kata mentor saya, tetap dikerjakan ya, minimal ya sehari ketemu satu orang aja gitu, tawarkan ke satu orang aja, baik online maupun offline, sampai sebegitunya gitu. Cuma satu orang pun harus dijalankan. Kenapa? Karena saya itu tergali, saya itu dulu sebelum bersama HNI itu nggak pernah berani mimpi, nggak pernah berani bermimpi. Saya cuma punya pikiran pengen anak saya sekolah di sekolah terbaik gitu aja gitu. Kenapa? Karena kan masa depan mereka gitu kan, kita pingin ya, anak-anak saya perempuan semua pengen jadi hafizah semua gitu, biar Amin, ya Rabbal Amin, Alamin. Allahumma amin. Dan ngobrol sama suami itu, pesantren itu nggak, ya lumayan gitu. Nah itu saya pingin menabung. Nah di situ muncul namanya macan ya, mimpi sama macan ya Bu Rini. Itu yang yang sedikit demi sedikit merubah rasa malu jadi mau gitu ya, jadi berani untuk menjalankan bisnis HNI itu karena mentor saya menggali mimpi saya yang tadinya saya nggak berani mimpi untuk berangkat haji dalam usia muda. Ketika melihat mentor saya, ada Pak Fili, Bu Oni, luar biasa itu bisa berangkat setiap tahun, saya jadi pingin gitu. Nah dari situ mimpi saya sama macan yang tadi itu menggerakkan dari dalam diri saya sendiri, ditambah lagi mentor yang selalu sabar untuk mendampingi gitu. Nah dari situ alhamdulillah tahun berapa? 2018 kalau nggak salah Januari saya mencapai top level HNI. Itu ED 35% gitu. Itu luar biasa rasanya. Gimana rasanya? Soalnya ini ada yang belum ED juga nih. Gimana rasanya Mbak Yani? Dikomporin. Iya, saya itu sempat lama itu di executive manager. Executive manager itu sempat ya, karena punya mitra manajer ada 6 ya gitu. Terus Bu Oni langsung ini saya motivasi, Mbak jangan sampai di sini selesai gitu, lanjutin itu dikit lagi gitu, selalu bilang dikit lagi. Jadi Bu Oni itu selalu menggali potensi kita yang sebenarnya kita sendiri nggak percaya gitu ya, tapi itu akan muncul gitu. Oh iya ya, jadi gimana caranya, diberitahu strateginya gitu oleh mentor-mentor saya. Terus saya semenjak jadi ED itu mata saya kebuka. Nah, bisa kenalan sama agen-agen HNI yang lainnya juga gitu. Ya Allah, saya tuh dulu waktu belum HNI nggak punya teman selain Bekasi kali ya, sama Jakarta ya. Cikarang aja enggak gitu ya. gitu Karena ya? Iya, Cikarang aja enggak gitu. Nah, semenjak di HNI pas saya di titik executive manager itu diajarkan cara bedah AVO, dibuka-buka tuh mitra-mitranya, dilihat, di follow up, home sharing. Nah, satu karakter yang memang betul-betul ditanamkan oleh Pak Fili dan Bu Oni itu harus jadi orang yang punya karakter mampu. Gitu, harus punya karakter mampu. Di mana kita itu mandiri gitu. Jadi ke home sharing itu, saya ingat banget home sharing pertama diisi sama Pak Windu. Home sharing pertama sendiri gitu kan ya, itu sama Pak Windu. Terus itu cuma 1 kali. Selanjutnya pernah juga sama Pak Firly, pernah juga sama Mbak Isa 1 kali gitu. Alhamdulillah dari situ, dan selalu Pak Firly itu pesan ke saya, Mbak Yani tolong direkord gitu. Saya sendiri awalnya bengong, apa tuh record gitu kan. Maksudnya direkam cara dia ngisi gitu. Oh begitu gitu. Direkam cara dia ngisi. Akhirnya lama-lama nyoba home sharing bersama mitra yang awalnya ngeblank, nggak tahu mau ngomong apa, ternyata malah jadi ketagihan gitu. Sekarang malah nyari-nyari mitra yang mau sharing gitu ya. Mau home sharing gitu, seperti itu. Nah itu Bu Rini, saya tuh ketika sudah jadi ED itu terbuka, oh ternyata
semakin saya menyelami, semakin saya semangat untuk syiar produk halal milik Muslim, karena di situ selain kita dapat tambahan penghasilan, kita jadi tambah ilmunya jadi nambah, saudaranya jadi banyak. Betul banget peluang 5S itu ya, benar-benar terjadi gitu, benar-benar terbukti, semuanya dapat gitu. Ingin selamat dunia akhirat gitu kan ya, terasa gitu, mulai nyaman gitu dengan menggunakan produk-produk ini gitu. Kemudian smart, jadi smart, alhamdulillah gitu. Yang tadinya nggak kenal Facebook, yang tadinya nggak kenal IG, Instagram, IG gitu. Sosial media ya pokoknya. Sosial media sekarang udah mulai tuh. Ternyata pinteran anak kita ya gitu. Iya. Bener banget. Alhamdulillah gitu. Udah gitu, udah bisa. Kemudian alhamdulillah tuh pas tahun 2019 kemarin akhir periode November-Desember ya saya menemukan ya tim solid ya yang masih terus berjuang ya sampai sekarang untuk mencapai LED. Alhamdulillah kemarin periode November-Desember saya dapat masuk LED, lolos. Nah, di situ lebih semangat lagi. Berubah lagi, tambah semangat lagi. Oh, ternyata belum apa-apa ya yang sudah saya lakukan selama ini gitu ya Allah gitu. Sampai akhirnya nyesel kenapa enggak ini ya gitu. Gitu. Sempat nolak juga gitu. Alhamdulillah begitu Bu Rini. Oh iya. Jadi sahabat-sahabat semua dan teman-teman HNI dimanapun Anda berada, banyak pelajaran loh tadi tentang yang disebutkan sama Mbak Yani tadi ya, tentang memfollow up mitra. Jadi sebenarnya teman-teman dan sahabat HNI dimanapun Anda berada, memfollow up mitra itu nggak cuma sekali ya Mbak Yani. Ya. Tadi kan Mbak Yani sabar katanya ya. Sabar berkali-kali. Tadi Mbak Yani bilang di follow up sama mentornya beberapa kali gitu ya? Ya. Sebulan bisa berapa kali? Gitu. Nah, berarti kan nih teman-teman, kalau follow up mitra, kalau misalkan sekali dicuekin gitu ya. Ya jangan cuma sekali ininya. Usahanya, follow up-nya. Jadi follow up itu ya berkali-kali gitu, nggak cuman nggak cuman sekali dua kali, tapi terus dilakukan follow up gitu ya. Jadi dan follow up itu ngapain sih follow up itu gitu ya. Coba deh Mbak Yani cerita follow up itu apa sih, ketika follow up itu apa yang ditanya, apa yang diobrolin, ngapain aja, kan tadi bilangnya follow up itu untuk menggali mimpi. Nah, gimana cara follow up-nya itu yang dirasakan oleh mentornya? Kok sampai bisa menjadikan Mbak Yani sekarang yang seperti ini gitu ya? Kok bisa gitu? Ya, follow up-nya macam-macam. Sebenarnya kita nggak ada kata-kata yang salah ya, nggak ada kata-kata yang setiap orang kata-katanya beda-beda ya, karena ketemu dengan kliknya seseorang itu kita nggak tahu gitu di mana gitu. Kalau yang saya rasakan gitu kan ya, yang saya rasakan pertama follow up itu ya kabar ya, tanya kabar, doakan. Jadi memang trust ya, kepercayaan itu yang utama pertama gitu, dibikin nyaman dulu gitu mitra kita gitu. Jadi itu juga saya belajar dari mentor saya gitu kan, belajar tanyakan kabar, kemudian kalau saya tanyakan masih pakai produk HNI-nya. Kadang-kadang itu ketahuan ada yang rajin belanja, tapi dia nggak pakai kartunya gitu. Nggak pakai kartunya. Nah itu terfollow up gitu dengan follow up. Atau kadang nggak peduli dengan cashback-nya gitu. Saya punya mitra, saya follow up, Ibu ini masih suka pakai extra food? Oh saya rutin selalu beli gitu kan ya. Oh pakai kartunya nggak Bu gitu, kok kayaknya nggak ada cashback yang masuk di Avo. Oh enggak, saya ini aja, poinnya buat teman saya aja katanya gitu, seperti itu. Nah itu follow up juga.
Nah, kalau untuk follow up yang mimpi itu memang kita apa ya, pakai, kalau untuk saya pribadi ya melihat kita itu mitra itu memang harus dimasukkan ke room pembinaan, room konsultasi, kemudian memang harus rajin share kisah ya, kisah sukses ya. Itu kalau saya pribadi, mimpi saya, motivasi dari dalam diri saya itu muncul karena saya sering melihat kisah hidup orang-orang sukses gitu ya. Orang terdekat saya ya mentor saya gitu. Kisah sukses mentor saya itu membuat apa namanya, mimpi saya muncul, tergali gitu kan ya, potensi apa namanya, potensi saya untuk berubah itu tergali gitu. Nah, makanya kita nggak tahu follow up yang mana yang akan masuk gitu. Jadi memang semua harus dicoba gitu. Kalau saya follow up mitra, saya sendiri lupa kata-katanya karena memang kadangkala suka iseng lihat status WA mitra, kemudian kita saut ya, kita sautin atau aminin gitu. Nanti tahu-tahu dia ngomong gini, oh iya Mbak, saya tuh mau beli kolagen tapi lupa mau WA. Nah itu salah satunya. Benar banget. Iya. Iya, kadang-kadang kita colek gitu ya mitra, atau yang kalau Bu Oni mengajarkan kita harus bikin RKH, jadi memang follow up-nya itu tercatat siapa yang mau kita colek, siapa yang mau kita colek, kemudian kita colek, Bu, ayo kalau sekarang saya beda sama dulu follow up-nya. Kalau dulu kan follow up-nya masih ngajak hijrah produk, kalau sekarang follow up-nya kadang sering ngajak belanja 200 poin gitu, hijrah produk gitu kan, hijrah produk supaya cashback-nya bisa jadi tambahan, apalagi kondisi pandemi begini ya, gitu, seperti itu. Banyak yang mencari bisnis rumahan dari rumah, gitu. Seperti itu Bu Rini. Baik. Ternyata memang ini ya, kalau apa namanya, kalau sampai kita bikin RKH itu kan berarti setiap hari kita ini ya terstruktur ya, ngapain aja sih kita hari ini gitu ya. Mau ngapain nih, mau nyolek siapa, mau PCA ke siapa gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung, apa namanya, dulu saya juga sempat merasakan gini nih Mbak Yani, merasakan udah nyampe sini terus aku ngapain ya, kalau mau ada mitra yang mau aktif terus aku gimana ya gitu. Itu sebenarnya teman-teman kalau apa namanya, kalau bingung ya, kalau bingung, Bun, kalau ada mitraku yang mau aktif, gimana ya caranya, kan gitu. Nah, saya sering apa namanya, sering kabarkan itu. Coba lihat ini deh, card holder nih, card holder ini kalau nggak saya sampaikannya harus berulang-ulang ya teman-teman. Jadi kalau apa namanya, kenapa saya sampaikan berulang-ulang? Biar teman-teman tuh hafal gitu ya. Jadi kalau di belakang card holder ini itu tuh ada yang namanya 6 langkah penting memulai bisnis HNI. Jadi teman-teman nggak usah bingung harus ngapain ya, nggak usah bingung, karena ketika teman-teman mendapatkan kartu diskon, ini sudah ada urutannya nih. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4, 5, 6 gitu. Dan ketika memfollow up pun ini urutannya, mengingatkan lagi gitu. Barangkali kita udah nanyain tiap hari, tiap bulan yang ditanyain, Bun, udah belanja belum? Lama-lama enak juga ya kalau ditanyain udah belanja doang. Masa nanya aku kalau belanja doang, giliran nggak nanyain, giliran sekali-kali nanyain yang lain gitu ya, masa nanyain belanja mulu nggak ada yang lain. Nah, jadi memang ada tips dan trik itu teman-teman bisa dapat dari mana ya? Sekarang ini kayak success story ini bisa membuka bisa membuka kembali mata kita, membuka kembali pikiran kita. Ternyata banyak ya cara-cara follow up, nanya kabar dulu gitu ya Mbak Yani, dicolek dulu gitu. Ternyata setelah ditanyain kabarnya ternyata inget, oh Mbak Yani itu kan yang jualan MHF ya gitu. Jadi ketika dicolek-colek baru inget, oh iya Mbak Rini yang suka menawarin kolagen. Oh iya Mbak Rini, aku mau dong pesan, soalnya memang begitu terjadi gitu. Kalau kita nggak coleknya bukan colek disuruh belanja dulu, bukan. Dicoleknya diaminin ketika ada doa statusnya gitu ya Mbak Yani. Diiyain di hore-horein lah statusnya gitu. Jadi memang ya itu
memang kata Pak Firly dan Bu Oni itu kan pekerjaan kita apa Mbak Yani? Mempengaruhi rumah tangga orang. Benar ya? Mempengaruhi Benar. rumah tangga, teman, saudara, semua apa namanya, semua teman-teman kita ya harus dipengaruhi. Biar apa? Ya, biar hijrah produk gitu. Nah, iya betul banget. benar-benar ya. Yang Avo tadi Bu Rini, kalau mitra nggak apa namanya, kita bantu bukain Avonya juga di depan dia gitu. Iya benar. Kadang-kala kan nggak peduli, nggak apa-apa lah, nggak usah dilihat gitu, orang cuma berapa gitu. Tapi tetap, ayo Bu buka Bu gitu, dibukalah di depannya, akhirnya lama-lama jadi semangat belanjanya. Tapi kalau di masa pandemi ini kan kita nggak bisa bukain apa namanya banyak orang gitu ya. Boleh bertemu 3 orang, 4 orang gitu ya. Tapi jangan bertemu banyak-banyak lah ya. Personal. Saya seringnya personal itu Bu. Personal karena ya. memang nggak bisa ngumpulin banyak orang. Oh iya. Kan pemalu. Iya ya. Pemalu ya. Enggak kok, sekarang saya sudah tidak melihat pemalu itu di diri Mbak Yani loh. Karena kabur lama. Karena sudah ada mimpi dan macan yang begitu besar ya, jadi pemalunya udah agak berkurang gitu. Iya. Nggak mau tenggelam. Enggak, tapi saya mau tambahin sedikit, jadi ingat Mbak Yani pemalu, tapi memang dengan bergabung di komunitas HNI banyak kok perubahan positif yang terjadi di diri mitra. Jadi yang tadinya misalnya kayak pemalu jadi berani, yang tadinya ngomong di depan umum deg-degan grogi, sekarang sudah lancar. Jadi memang banyak perubahan positif yang didapat ketika kita bergabung di komunitas HNI. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu juga saya rasakan. Semua merasakannya ya, benar-benar. Nah, kita berlanjut ke sesi kedua ya. Kita berlanjut ke sesi ke Mbak Anantasia Indriani nih. Gimana sih? Saya sendiri itu punya suami orang Sunda, tapi saya nggak pinter ngomong Sunda. Jadi sebenarnya kalau teman-teman dan Bapak Ibu semua, kalau misalkan Bapak Ibu itu berada di komunitas orang Sunda, emang enaknya sih presentasinya bahasa Sunda. Atau misalkan ada di komunitas orang Jawa, presentasinya Romo Inggil harus keluar loh. Gitu ya. Romo Inggil harus keluar. Romo Inggilnya harus keluar. Nah, padahal saya itu pas-pasan ya. Bahasa Sunda nggak lancar, Romo Inggil juga nggak lancar. Ya akhirnya kalau presentasi saya bilang, Bu mohon maaf saya nggak bisa pakai bahasa Sunda, saya nggak pakai bahasa Indonesia aja. Nah kalau sama Mbak Ananta ini, saya tuh sampai terbengang-bengang, itu orang Jawa tapi ngomong Sunda lancar banget ya. Salah harus dilarang. Padahal orang Sunda, jadi pantesan ya, mungkin itu salah satu yang latar belakang kenapa kok punya mitra yang luar biasa banyaknya dan DC-nya juga banyak gitu. Gimana dong bagi tips-tipsnya, kok bisa menguasai pasar di daerah Kuningan Timur khususnya nih, bagi resepnya buat kita nih, karena salah satunya adalah Mbak Ananta ini kan jagoan kampung ya, berarti ya mitra-mitranya nggak tersebar kemana-mana, pokoknya nginduk semua dalam satu kecamatan deh. Fokus di sini. Iya. Boleh silahkan Mbak Ananta dibagi ceritanya. Terima kasih Mbak Rini atas waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat. Karena dengan ketiga nikmat itu, semoga kita bisa menjadi insan hamba yang bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabat. Semoga kelak kita dapat selaku umat yang mengaku mencintai Rasul kita, semoga kelak bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Jadi ini ceritanya kita
memutar kembali ke awal-awal saya bergabung di HNI. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Mbak Rini bahwa kita dulu teman satu SMA di Semarang, karena sama-sama di Semarang, sempat teman satu kelas itu 2 kali, kelas 1 dan kelas 3. Rumah kita juga hampir berdekatan. Terus habis itu setelah lulus SMA, kita kehilangan kontak sama sekali. Padahal kuliahnya juga di universitas yang sama, kita sama-sama lulusan Universitas Diponegoro, tapi karena jurusannya berbeda dan kontak itu benar-benar tertutup waktu itu. Kemudian kita kayaknya ketemu lagi tuh waktu Mbak Rini menikah. Mbak Rini menikah, kita ke rumahnya untuk silaturahmi bersama sahabat yang lain, beberapa sahabat yang lain. Tapi ya yang diomongin biasalah, karena waktu itu saya dan 2 orang teman saya masih jomblo, Mbak Rini sudah berkeluarga, ada gap, ada kesenjangan sosial. Jadi yang dibicarakan paling putranya lahirnya di mana, berapa, seperti itu biasa. Jadi tidak ada obrolan yang cukup berarti, karena Mbak Rini juga sibuk ya memberi ASI pada anaknya. Kemudian lanjut kuliah, menikah, tidak ada kontak sama sekali, tapi kita terhubung di Facebook. Itulah salah satu keuntungannya. Jadi walaupun kita tidak kontak lama, tapi kita terhubung di Facebook. Jadi kita berteman. Saya sering melihat Mbak Rini posting posting tentang HNI. Waktu itu sambil lalu aja, apa sih itu? Cuma seperti itu aja. Jadi nggak ada yang menarik hati saya. Tapi qadarullah ya, waktu itu Mbak Rini posting tentang stokis. Saya baca postingan itu, stokis, HNI. Loh, ternyata HNI itu tidak hanya jual produk, tidak hanya jual barang saja. Ternyata ada peluang bisnisnya. Ternyata cukup menjanjikan ya. Nah, dari situ titik mula saya melek itu tadi dari postingan ini. Jadi benar adanya yang disampaikan mentor dan leader kita, bahwa existing dan branding itu sangat diperlukan, karena kita tidak tahu di postingan keberapa, postingan tersebut bisa menggugah hati calon mitra untuk terketuk bergabung di HNI. Itu qadarullah sekali, Masya Allah. Jadi memang tidak ada yang kebetulan, memang itu sudah disetting oleh Allah seperti itu. Jadi saya tergerak, terketuk ketika melihat postingan Mbak Rini tentang stokis. Oh, ada peluang bisnisnya. Apa yang saya lakukan setelah itu? Saya cari kontak beliau. Karena saya nggak punya nomor WA-nya, kebetulan kami juga berada di grup WA SMA yang sama. Jadi ada grup WhatsApp teman-teman semasa SMA. Jadi saya searching, saya cari nomornya, lalu saya sapa. Assalamualaikum Rini, apa kabar? Biasa seperti itu. Gimana kabarnya sekarang, di mana? Kok saya tadi lihat postingan tentang stokis, itu gimana sih ceritanya? Nah, karena sudah ada yang bertanya, mungkin bagi Mbak Rini itu peluang sekali untuk ditangkap seperti itu. Jadi dijelaskan, Anda sudah daftar kartu diskon belum? Jadi akhirnya didaftar, kemudian dijelaskan bahwa nanti di sini gabung di grup fighter. Apa itu fighter? Grup fighter adalah yang diketuai oleh di Pak Firly dan Bu Oni. Pak Firly itu siapa? Waktu itu ya unyu-unyu ya, masih baru gabung, jadi nggak tahu powernya Pak Firly dan Bu Oni itu belum tahu. Tapi Mbak Rini sudah menyampaikan sedikit edifikasi bahwa ya ini mentor saya langsung itu adalah orang yang beliau adalah salah satu agen HNI yang memang luar biasa prestasinya di HNI seperti itu. Kemudian setelah WA gabung, saya masih bingung cara kerja di HNI seperti apa. Tapi apa yang dilakukan oleh Mbak Rini? Jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan. 2 minggu setelah saya gabung, atau 1 minggu saya lupa, beliau datang loh ke rumah. Beliau sampaikan, besok saya akan datang ke rumah Anti mengadakan home sharing presentasi. Apaan home sharing presentasi? Saya nggak ngerti. Terus pokoknya yang disampaikan Mbak Rini waktu itu adalah, tolong kumpulkan tetangga sejumlah 8-10 orang. Anti kumpulkan tetangga siapa? Tetangga kumpulin 8-10 orang, kumpulin rumah Anti, nanti saya datang, nanti saya akan bercerita tentang HNI. Oke. Saya dapat poinnya. Saya kumpulin tetangga. Yang bikin terkejut saya lagi adalah beliau datang bersama keempat
anaknya, Masya Allah. Laki-laki semua, yang bungsu adalah kembar saya, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Cikarang Kuningan itu berapa jam? Mungkin 5 jam ya? Saya lupa. Jadi dijabani loh datang ke sini, setelah saya bergabung sebelumnya, seminggu sebelumnya, sampai shock. Kok, segitu loyalnya, segitu, murah hatinya untuk datang ke sini gitu loh. Padahal saya barusan bergabung. Ternyata ada tujuannya bahwa ketika melakukan home sharing presentasi itu, Mbak Rini menjajarkan produk-produknya. Sedangkan saya belum mencoba karena waktu itu di Kuningan belum ada AC, belum ada DC, saya juga nggak tahu di mana, apalagi BC. Dan sampai sekarang belum ada BC di Kuningan. Jadi saya juga nggak tahu pakai produknya beli produknya di mana. Kemudian ketika Mbak Rini memberikan presentasi, nah tadi saya ralat ya, ada yang beli cuman PGH, itu saya yang beli PGH, tapi ada tetangga, kebetulan itu Ibu Mamah muda, punya anak 1, kebetulan anaknya itu cowok, nggak doyan makan, jadi susah makannya. Kemudian karena diterangin pas posisi Mbak Rini menerangkan extra food, ibu-ibu tersebut tertarik. Itu harganya berapa ya Mbak? Kalau harga konsumen 80.000, kalau harga diskon 60.000. Syaratnya apa? Syaratnya hanya KTP, nomor HP, dan nomor rekening. Tapi ternyata ibu tersebut hanya bersedia daftar yang 10.000. Mungkin biasa. Mak kan milihnya, kalau ada 10, kenapa pilih 30? Lebih hemat pikirnya. Jadi seperti itu. Terus habis itu, itulah mitra pertama saya. Tapi waktu itu saya berpikir seperti ini. Lah kalau tetangga saya gabung, masuknya kemana ya? Itu pertanyaan saya. Berarti masuknya ke Mbak Rini dong. Pertanyaannya sama saya waktu saya pertama kali gabung. Iya, itu yang jadi pertanyaan saya. Kan yang tadi presentasi Mbak Rini, bukan saya. Saya hanya diam. Waktu itu yang saya lakukan adalah merekam, bukan merekam via HP, tapi merekam diingatan. Karena memang belum tahu triknya ketika mentor kita memberikan presentasi, yang harus kita lakukan adalah merekam. Waktu itu saya hanya melihat, kemudian mencatat apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, itu yang saya rekam. Karena itu itu yang jadi ilmu buat saya. Dan di sini terbukti bahwa HNI bisnis duplikasi dari situ. Dari Mbak Rini itu saya merekam bagaimana cara menyampaikan, apa poin poin menyampaikannya, intinya adalah menerangkan tentang produk talk, istilahnya adalah khasiat masing-masing produk karena di sini baru, belum pada tahu, jadi otomatis kan yang dikenalkan adalah manfaatnya, khasiatnya. Kemudian yang tadi balik lagi, itu mitra milik siapa yang nyampein Mbak Rini? Saya hanya diam, terus disampaikan sama Mbak Rini, oh itu punya Anti, punya Ananta, jadi bukan punya saya yang membantu membukakan peluang Anti untuk syiar produk halal milik muslim. Saya senangnya bukan main loh waktu itu dapat mitra pertama waktu itu. Saya senang bukan main. Oh ya Allah, ternyata seperti itu. Saya bahagia sekali punya mitra waktu itu. Terus kemudian setelah acara home sharing presentasi selesai, saya membeli beberapa produk karena disampaikan Anti harus punya produk, karena dengan punya produk itu memudahkan kita untuk masuk ke pasar. Bisa syiar produk itu dari produk itu, dan untuk saya coba dulu tentunya. Kemudian setelah itu saya diberi spanduk non halamat ya, spanduk biasa, spanduk HNI, tolong nanti dipasang di luar, jadi ketika orang-orang lewat kepo, itu apa sih? Halamat itu apa? Jadi ada strategi marketing yang ingin dicapai seperti itu. Kemudian setelah itu kan pulang, terus follow up masih terus dilakukan. Jadi tidak putus kontak, tetap melakukan follow up. Kemudian yang disampaikan adalah silahkan Anti melakukan PCA, pakai cerita ajak. Pakai dulu produknya, kemudian cerita, kemudian ajak untuk bergabung, seperti yang kemarin saya lakukan. Nah, di sini tantangannya, karena tidak seperti mentor-mentor yang Mbak Nila, Mbak Ita, Mbak Rini. Beliau tersebut adalah orang yang jiwa berbisnisnya itu sudah mendarah daging dari sebelum gabung di HNI. Kalau saya enggak, terus terang saya enggak. Jadi memang saya jiwa berbisnis itu bahkan mungkin tidak ada, 0. Jadi ketika saya bergabung di sini, kemudian diminta untuk PCA, saya masih harus
menghela nafas dulu. Gimana ya caranya? Nah, itu. Jadi masih bingung, masih ragu, masih ragu-ragu, masih takut. Terus saya ingat apa yang home sharing presentasi itu saya coba lakukan. Benar adanya bahwa lakukan PCA kepada orang yang kepada orang-orang yang terdekat kita, teman-teman terdekat kita. Jadi nyaman. Kitanya nggak apa namanya grogi, nggak bingung. Jadi sasaran saya apa namanya PCA pertama kali adalah apa teman-teman liko saya, teman-teman satu pengajian. Karena waktu itu saya bawa bawa brosur, diem aja. Loh itu apa Mbak? Akhirnya ditanya sama murabi saya. Itu apa Mbak? Saya tuh bingung. Diem ya, sama kayak Mbak Iya, saya tuh bingung padahal. Jadi saya itu kalau bilang banyak apa talk aktif, jadi banyak omong. Tapi kalau disuruh itu diem, krik gitu. Jadi, aduh gimana ini? Jadi akhirnya itu Mbak Indri. Jadi terkait nama saya flashback lagi Mbak Rini panggil Ananta. Tapi kemarin di apa namanya di sharing data disebutkan Indri. Jadi sebenarnya nama saya itu kan Anantasya Indriani ya. Jadi bingung ini panggilnya. Jadi jadi dulu seperti ini, panggilan di rumah itu sebenarnya Indri. Cuman karena waktu SD ada teman satu kelas nama Indri ada 3, ibu guru memutuskan ya sudah panggil Indri yang ini dengan Ananta. Jadi kebiasaan sejak SD itu untuk teman-teman sekolah selalu panggilnya Ananta, termasuk Mbak Rini. Tapi begitu panggilan di rumah Indri. Jadi di sini di Kuningan sini karena terhitungnya teman-teman di rumah ya, jadi panggilnya Indri. Jadi waktu itu Mbak Indri bawa apa? Jadi biar nggak bayang Mbak Indri siapa lagi, nah itu saya. Mbak Indri bawa apa? Oh, akhirnya begitu ditanya, keluarlah semua. Saya bawa produk mie, produk halal milik Muslim, ada pasta gigi. Iya, saya jajarkan semua begitu. Jadi saya kayak keran bocor, keluar semua itu begitu ada jalan. Tapi harus ditanya dulu ya. Catat harus ditanya dulu. Karena itu pertama kali loh. Itu harus ditanya dulu karena itu pertama kali saya memberanikan diri untuk PCA dan itu yang nanya murabi. Nanyanya aja dengan penuh kasih sayang kan ya. Jadi Mbak ini bawa apa? Silakan kalau mau ada yang mau disampaikan ini khusus lapak dagang. Sekarang sudah lapak dagang karena materi liko kan udah selesai ya. Terus kemudian saya keluarkan, saya ceritakan ini ada produk halal. Waktu itu HPAI ya, belum HNI. HPAI produk halal milik Muslim. Ada pasta gigi. Waktu itu saya banyak extra food, kemudian sabun. Nah, terus habis itu saya ceritakan khasiatnya karena saya sudah nyoba ya. Jadi waktu itu saya memang yang produk pertama yang saya pakai adalah pasta gigi herbal PGH karena saya mengalami keluhan sariawan. Sariawan itu setiap bulan saya sariawan. Bolak-balik ke dokter, kata dokter kan pasti kekurangan vitamin C. Iya dok, terus ibu kekurangan vitamin C. Oke, saya cukupi dengan minum jus, minum buah-buahan yang mengandung vitamin C. Tetap setiap bulan itu sariawan selalu melanda. Setelah itu saya konsul ke Mbak Rini. Oh kok saya sering itu ya sariawan tiap bulan itu pasti melanda. Coba hijrah pasta giginya pakai PGH. Oke, saya PGH nggak sadar tuh nggak secara nggak sadar. Oh iya ya, kok saya nggak sariawan lagi ya ternyata benar. Jadi kan Masya Allah itu luar biasa sekali dan itu bekal untuk saya cerita ke teman-teman pengaji liko saya waktu itu targetnya mereka murabi dulu yang gabung, beliau beli PGH, kemudian berturut-turut ke teman satu pengajian pun ada berapa ya, kalau nggak salah 6 apa 8, alhamdulillah semua gabung pelan-pelan satu-satu. Itu juga ada momennya. Ada juga yang salah satu teman saya tawarin pertama nggak mau, tapi akhirnya mau karena katanya terpaksa. Karena kenapa? Nggak enak sama saya. Nggak enak sama saya karena temen ya dekat ya hitungnya satu liko itu. Jadi prinsip gak enak itu berlaku loh ternyata. Jadi kalau nggak enak itu akhirnya ya udah Mbak gabung. Dan itu ada 2 yang seperti itu di teman pengajian. Terpaksa jadi karena faktor nggak enak itu akhirnya bergabung juga alhamdulillah dan mereka sekarang menjadi salah satu tim solid saya yang saya banggakan di jaringan saya alhamdulillah. Kemudian terus setelah dari pengajian tersebut, saya potong dong, boleh? Oke. Ya. Selama anti PCA gitu ya, selama anti PCA, kemudian melakukan presentasi. Karena kan di Kuningan Timur itu kan kampung ya, orang saya lewat aja sawah semua. Habis sawah ketemu hutan, itu kalau ketemu mat-mat itu nggak ada di sana gitu karena memang kampung. Nah,
kok bisa sih sabun kolagen gitu ya, yang pernah saya ketika saya japri Teh Eva ya. Aduh Mbak Rini, di sini mah sabun kolagen 20 biji mah sehari habis gitu. Padahal catat ya, dalam tanda kutip, kampung, di desa, sawah-sawah, kok bisa mengatakan sabun kolagen itu bagus, dan mereka mau beli gitu. Gimana sih ceritanya kok bisa gitu? Nah, kalau itu kalangan kita yang di kota aja bilangnya sabun kolagen mahal gitu. Gimana cerita? Ya itu apa namanya, alhamdulillah qadarullah, karena kekuatan yaitu karena kita di HNI tidak bekerja sendiri seperti yang disampaikan Mbak Yani, kita tidak kerja sendiri, kita kerja dalam kita kerja jama'i, jadi bersama-sama apa namanya, menuju kesuksesan yang ingin kita capai seperti itu. Jadi waktu itu saya flashback lagi ketika apa namanya, saya mulai PCA ke teman-teman dekat, karena di sini kan saya nggak punya saudara hitungnya. Saya apa namanya, iya pendatang, diboyong dari Semarang, ya saudaranya saudara suami kan, tapi tetap aja adaptasi itu kan perlu dilakukan dengan kondisi seperti ini. Di sini adalah desa, masuknya kan desa ya, jadi bahasa daerah itu sangat apa namanya, diagungkan, dalam arti ketika kita berkomunikasi bahasa Sunda itu digunakan di mana-mana, bahkan ketika kita ke istilahnya kayak apa sih, minimarket gitu loh ya, kayak warung toko kelontong, itu ketika kita berinteraksi bahasa Sunda yang dipakai. Jadi apa namanya, memang kalau untuk ke masyarakat apa perlu waktu, tapi kalau ke teman-teman ngaji itu kan udah pada tahu saya dari Semarang, jadi tahu kalau saya hanya bisa pakainya bahasa Indonesia seperti itu. Cuman kalau ke misalnya ini emak-emak yang ada di sini, misalnya saya ajak ngomong, dia ngomongin bahasa Sunda, saya ganti nanya itu artinya apa mak, dia garuk kepala, naonnya neng, kelak gitu, jadinya miskomunikasi deh kalau kayak gitu. Terus tadi flashback lagi, apa namanya, Mbak Rini waktu itu juga menyampaikan anti nyicil aja jadi stokis, itu yang disampaikan stokis, ya apa namanya, daftar 5 juta, saya sih daftar 5 juta, saya nggak ada modal sebanyak itu gitu, boleh kok nyicil tapi dalam angkus 1 bulan. Strateginya seperti apa disampaikan, bahwa nanti PCA ke apa namanya, ke semua kenalan anti, jadi terus kemudian ketika barangnya habis belanja lagi seperti itu. Nah, itu saya berpikir di sini ketika nyicil stokis kan belanjanya ke PSD ya. Nah, di sini PSD itu di mana? Saya bingung. Akhirnya saya dapat informasi dari Mbak Rini, PSD-nya di Cirebon. Jadi saya belanjanya ke Cirebon. Nggak di Kuningan loh. Saya belanjanya harus ke Cirebon untuk proses cicil stokis. Ongkir ya harus saya tanggung sendiri, nggak apa-apa. Waktu itu saya nggak merasakan beban untuk menanggung ongkir, karena saya bahagia ketika produk yang saya punya untuk PCA habis, beli lagi, itu bahagianya luar biasa. Berarti apa, penerimaan produk di sini itu, emak-emak tuh bahagia tuh kalau produk habis ya, entah untung betul sekali. Ya. Itu bahagia sekali. Dan setelah saya menjadi stokis, Mbak Rini sampaikan waktu itu juga, karena saya termasuk mitra yang jauh dari mentor. Mungkin kalau Mbak Yani dekat ya, kalau saya termasuk jauh dari mentor, jadi tidak bisa setiap saat bertatap muka langsung. Jadi salah satu, kadang saya misalnya Mbak Nila atau Mbak Ita bisa ketemu, Mak, saya kapan nih? Nanti ya diagendakan lagi dah. Kan saya jauh sendiri dibanding mitra yang lain. Nah, jadi dituntut kemandirian di sini. Kemudian disampaikan bahwa saya ingat kata-kata Pak Firly dulu, alhamdulillah Pak Firly pernah berkunjung ke sini. Jadi saya bersyukur sekali karena diinisiasi, difasilitasi sama Mbak Rini, Pak Firly berkunjung ke Kuningan untuk memberikan home sharing, dan yang disampaikan adalah tawarkan stokis ke semua orang, kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Ditawarkan ke semua orang, jangan jangan berpikir mereka kan nggak punya uang, mereka mau nggak ya, jangan seperti itu, karena yang memberikan jalan rezeki itu hanya Allah. Kita ranahnya di ranah ikhtiar, menawarkan ke semua orang untuk daftar menjadi stokis. Itu langkah selanjutnya yang saya lakukan. Jadi saya tawarkan ke stokis, ke mitra-mitra saya yang kira-kira belanjanya itu kok banyak gitu loh. Itu masih di bawah pantauan Mbak Rini, karena saya juga sebenarnya berjalan sambil belajar. Jadi kadang masih ada yang nggak ngerti juga gitu. Jadi tapi jalani aja, berjalan sambil belajar. Ketika berjalan, oh ternyata seperti ini toh maksudnya. Baru ngeh tuh di jalan seperti itu. Jadi learning by doing itu benar. Terus jadi nggak usah banyak mikir ya, Mak, kalau bisnis HNI itu ya, Mak.
Jalan aja. Nah, itu ada salah satu mitra saya namanya Teh Endah. Nggak tahu ini saya nggak bisa ngecek Facebook ya. Beliau itu luar biasa sekali. Jadi ada yang bilang tangannya dingin kalau usaha. Jadi usaha apa aja pasti laris. Dan alhamdulillah beliau bergabung di HN namanya Teh Endah. Itu yang adalah salah satu stokis pertama saya. Masya Allah itu omsetnya pernah sampai 20 juta dalam 1 bulan, itu bulan keberapa. Tapi sejak beliau menjadi stokis, luar biasa. Permintaan akan produk itu, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan kolagen salah satu yang menjadi primadona di sini kan. Ya, jadi itu tadi kenapa kok tapi jadi ada juga sih pengalaman ketika saya melakukan home sharing presentasi ke berkeliling sama mitra ya, ada juga yang saya menyampaikan kolagen harganya berapa teh? Eta sabaraha teh pangaosna 25.000. Geuning mahal ujur, sabun sakitu geuning 25.000 gitu. Jadi shock mereka. Hah? Oh, maaf ya roaming ya, berarti ini saya bahasanya ke bahasa Sunda. Enggak. Jadi ada yang juga komplain, kok mahal amat sih teh? Kirain dapat 5.000. Jadi mereka membandingkan dengan sabun yang selama berpuluh-puluh tahun sudah bercokol di mindset mereka bahwa sabun yang digunakan itu murah kok, cuman 3.000 aja, kok itu 25.000. Gak apa-apa. Jadi awal-awal saya kaget dengan jadi baper lah istilahnya dengan komplain seperti itu. Tapi lama-lama ketika ya tadi belajar yang disampaikan Mbak Yani, action dan belajar, saya jadi bisa memberikan penjelasan bahwa kandungannya beda, Bu. Jadi saya terangkan kandungannya gini. Akhirnya, kalau setelah mereka tahu, mereka komplain itu karena nggak tahu sebenarnya. Iya. Sebenarnya karena itu. Mereka komplain karena nggak tahu. Jadi, dan otomatis membandingkan dengan produk yang selama berpuluh-puluh tahun mereka pakai. Jadi mengubah mindset itu kan pelan-pelan. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk gitu loh. Jadi memang ya itu harus berulang-ulang. Tapi ketika mereka dijelaskan manfaatnya kolagen, menerima kok. Akhirnya beli. Ada juga yang saya temui mitra, teh itu harganya berapa sabun kolagen? 25.000. Kok murah banget sih teh? Ada yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena sebelumnya dia pakai produk yang harganya jauh di atas itu. Ada yang saya nggak boleh sebut ya. Ada pokoknya sabun yang harganya berapa? Itu kecil. Nah, setelah tahu kolagen harganya 25.000, dia happy sekali, bahagia sekali. Murah banget, Mbak. Saya baru ini loh yang ngomong murah, lain itu pada ngomong mahal soalnya. Saya kalau ketemu mama tuh pasti mahal, tapi kalau ketemu itu Mahmud ya, kalau Mahmud masih mungkin mengikuti perkembangan dan sudah coba-coba produk. Mamah muda. Astagfirullah. Mamah muda. Kita lah mamah muda semua ya, kan kata Pak Willy semangatnya 17 tahun. Semangatnya harus 17 tahun. Mamah muda dan imut. Terus kemudian itu karena adanya stokis tersebut, permintaan produk jadi luar biasa sekali, dan kolagen itu ya itu tadi hampir sampai kehabisan stok di DC di Cirebon, karena habis stok karena kita ordernya banyak sekali. Jadi itu adalah perjuangan para mitra yang juga syiar produk halal juga gitu. Jadi memang banyak masih menjadi best seller sampai sekarang di sini di Kuningan kolagen itu gitu Mbak Rini. Jadi intinya itu karena keberadaan stokis yang pelan-pelan satu persatu saya bukakan potensinya atas arahan Mbak Rini juga. Sekarang berapa stokisnya? 10 apa berapa ya? Lebih 10 apa lebih lupa, saya harus ngitung. Iya, kayak lebih dari 10. Lebih dari saya lupa loh. Terus kemudian saran Mbak Rini juga saya buka menjadi daftar menjadi DC, karena kan tadinya saya stokis. Kemudian kata Mbak Rini, coba anti daftar DC. DC berapa? 20 juta. Nah kan saya nggak mau punya modal sebanyak itu. 20 juta modal dari mana? Sama seperti pernyataan itu terlontar sama seperti ketika saya ditawarkan stokis. Modal dari mana? Kemudian dikasih solusi. Kalau ada mitra anti yang mau mendaftar stokis sejumlah 4 orang, itu kan berarti masing-masing 5 juta ya, kali 4 20 juta, nanti bisa mendaftar menjadi DC. Saya mikir, oh gitu ya, dalam waktu 1 bulan. Saya bergerak tuh. Saya lihat AVO, mitra-mitra yang memang sering belanja, saya tawarkan membuka stokis. Jadi karena ada keuntungannya, jadi
teman-teman tersebut tidak hanya sebagai pengantar ya. Kalau selama ini kan mereka belanja ke sini, ke saya, belanja produk lumayan banyak, nanti diantarin ke mitranya. Kalau seperti itu kan hanya sebagai apa sih? Pengantar gitu loh. Jadi tidak punya, iya, jadi tidak, Kurir. iya, jadi tidak punya kewenangan dalam apa ya namanya membuka pangsa pasar sendiri gitu. Jadi saya tawarkan karena yang waktu itu permintaan produknya banyak sekali sampai bolak-balik ke sini tuh sering belanja. Saya tawarkan stokis dia mau. Alhamdulillah waktu itu terkumpul dalam 1 bulan 4 stokis yang mau mendaftar. Jadi bulan saya lupa bulan apa. Alhamdulillah bisa mendaftar menjadi distribution center. Alhamdulillah. Berkat siapa ya itu? Mentor yang selalu follow up tidak kenal lelah. Dari awal bergabung sampai sekarang. Ya, tapi ya itu PR-nya masih harus itu apa namanya? Menaklukkan tantangan untuk menjadi ED. Tadi udah disindir tuh sama emak. Astagfirullah. Dikit lagi ya, Ede. Dikit, ya Allah. Saya ingin kata-kata Pak Jo. Ya. Kepleset kayaknya jadi Ede deh. Kepleset aja. Amin. Ingat kata-kata Pak Jo. Aduh itu mah tinggal loncat aja, tinggal kepleset apa loncat udah jadi Ede itu Mbak Ananta. Katanya amin. Seperti itu. Alhamdulillah ya, apa namanya kalau dari Mbak Ananta atau Mbak Indri deh, Mbak Indri apa namanya? Galau loh manggilnya, udahlah panggil Ananta aja. Iya Ananta aja. Kalau Mbak Ananta itu tadi sampaikan ya memang apa namanya memang perlu digarisbawahi bahwa teman-teman semua dan agen HNI dimanapun Anda berada, teman-teman itu ketika mendaftarkan kartu diskon 30.000, 20.000 atau 10.000 itu adalah salah satu haknya adalah pendampingan mentor. Jadi teman-teman ini apa namanya? Ada Bu Murni nih yang lagi ikut Zoom juga mitranya Mbak Nila. Bu Murni segera Bu Murni tiap bulan ya, Bu. Amin. Mentor luar biasa Cetar itu harus diikuti sama mitra-mitranya. Jadi kalau teman-teman sudah daftar kartu diskon, itu teman-teman itu manfaatkan peluangnya gitu. Jadi jangan sia-siakan mentor Anda gitu ya. Jadi kalau mentor Anda disia-siakan itu apa namanya sangat sayang gitu karena mentor Anda itu adalah orang yang lebih tahu apa namanya lebih tahu bagaimana cara sukses di HNI lebih cepat gitu. Kalau teman-teman mau sukses di HNI lama sampai 10 tahun ya nggak masalah sih, cuman kan rugi aja ya Mbak Yani. Rugi. Ya Allah, Mak, lama amat, Mak. Ya Allah, Mak. Rugi banget kalau sukses di jadi LED harus 10 tahun dulu gitu. Kalau kita lihat Pak Ali deh ya, Pak Ali kan jauh juga ya, Pak Ali dari Lubuk Linggau. Ya. Beliau cukup satu tahun jadi LED. Masya Allah. Kalau bisa 1 tahun, kenapa harus 10 tahun gitu? Kuncinya apa? Kuncinya merapat dengan mentor. Karena bisnis apapun itu tanpa mentor adalah bohong, mati gitu. Jadi nggak bisa. Ketika saya itu kan juga pernah bisnis ya, mencoba-coba berbisnis dulu gitu. Mencoba-coba berbisnis itu pun saya ada partner yang ngasih masukan. Jadi memang bisnis itu butuh masukan, butuh dikasih gambaran, nggak bisa sendirian. Nah, kalau di HNI teman-teman dengan mendaftarkan kartu diskon yang 10.000, 20.000 atau 30.000, jika masih belum memanfaatkan, sayang banget. Tapi bagi para mentor colek-colek ya. Mentor itu siapa sih? Semua agen HNI yang sudah punya mitra, itu namanya mentor. Jadi nggak harus, Bu, aku levelnya masih AB, nggak masalah, masih AB. Yang penting yang sudah punya mitra berarti Anda adalah mentor gitu. Nah, jika teman-teman adalah mentor, ketika memfollow up mitra, jangan cuma sekali dan jangan ketika akhir bulan, ketika butuh gitu ya. Jadi semangat untuk mengikuti cara kerja benar di HNI tadi sedikit dijelaskan sama Mbak Yani sudah, sama Mbak Ananta juga sudah. Jadi banyak pelajaran hari ini yang bisa kita
yang bisa kita ambil gitu ya. Yang bisa kita ambil selama kita mengikuti cara kerja benar, mengikuti support system di HNI, teman-teman akan sukses lebih cepat. Tapi kalau teman-teman mengikuti jalannya sendiri, cari jalan sendiri, sayang banget. Di HNI sudah ada cara sukses dengan cepat, yaitu dengan apa? Mengikuti support system. Mengikuti support system, mengikuti apa kata mentor, mengikuti leadernya, begitu ya. Jadi banyak hal ya. Nah, karena ini waktu udah 2:30 nih, Mama Mbak Yani dan Mbak Ananta, closing statement dong. Closing statement untuk makin memberi semangat teman-teman dan sahabat-sahabat semua, bahkan mungkin mitra-mitra kita ya yang sedang mungkin masih merasakan baru mulai mau bangkit barangkali. Saya harus seperti apa dan lain sebagainya. Coba monggo di waktu dan tempat Mbak Yani, closing statement-nya gimana? Biar untuk memberikan semangat yang lebih. Siap-siap nih Mbak Ananta ya, closing statement. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan closing statement buat seluruh agen HNI ya, dimanapun berada. Bersyukur ya, yakin setelah gabung dengan HNI ini adalah jalan yang pasti gitu ya, terbuka gitu, kesuksesannya itu pasti akan kita dapatkan. Apalagi kita punya mentor ya, bukan bisnis kita sendiri, tapi bisnis kita sendiri, tapi kita tidak sendirian. Dan usahakan tetap istiqomah, karena kan ini syiar produk, ya, produk halal milik Muslim, pasti ada satu kebanggaan tersendiri dari diri kita sendiri untuk terus jadi agen-agen yang sukses di HNI. Saja mungkin Bu Rini. Sip. Tepuk tangan dong buat Mbak Yani. Berikutnya Mbak Ananta apa nih? Closing statement-nya segera Ede ya. Oh iya, betul, itu closing statement buat. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung saya masih senior director ya di sini levelnya, saya mohon doanya dari teman-teman semua agar bisa segera mencapai level. Didoain sama tiap hari loh, Mbak Kasa ya. Ininya yang itu harusnya ya. Jadi saya mohon doanya agar segera bisa mencapai level tertinggi sehingga bisa memberi manfaat yang lebih banyak, khususnya buat mitra-mitra, khususnya buat mitra di sini, dan impian untuk membuka BC insya Allah bisa segera terwujud kalau kita bisa dulu soalnya sudah di oya-oya segera Ede, habis itu LED biar bisa buka BC di Kuningan, karena sampai sekarang belum ada BC di Kuningan. Jadi kita harus belanjanya kalau nggak ke Cikampek, ke BCC, ke Cikarang. Jadi memang belum ada di sini, dan di Cirebon juga belum ada gitu. Terus mohon maaf ada jeda sebentar. Iklan ya. Iya, sebentar lagi. Jadi statement yang ingin saya sampaikan adalah, yang saya rasakan di HNI itu adalah bisnis yang penuh keberkahan. Jadi adem rasanya ketika kita bergabung di sini. Karena kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena saya punya pembanding. Sebenarnya saya juga nyemplung di bisnis yang mungkin sama dengan Mbak Nila yang dulu pernah dijalani Mbak Nila. Jadi ada banyak tanda tanya, ada banyak pertanyaan di kepala saya. Ini milik siapa? Ini punya Muslim nggak ya? Begitu saya bergabung di HNI, alhamdulillah itu semua terjawab. Punya Muslim, punya anak negeri. Jadi itu yang satu kekuatan yang membuat kita merasa bersyukur, merasa kita selalu dikeliling keberkahan. Dan satu lagi yang saya lihat di sini adalah HNI itu terdapat orang-orang yang insya Allah solih dan solihah di sini. Jadi jadi habluminallahnya iya, habluminanasnya iya. Jadi itu penting kita jaga agar senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ketika perasaan adem, perasaan yakin itu ada, membuat kita bergerak itu enjoy gitu, ringan. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah
bagi agen-agen baru, cobalah produknya, merasakan manfaatnya, jadikan itu adalah produk-produk yang menjadi kebiasaan kita setiap harinya, sehingga dari bekal tersebut kita punya cerita ke orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan yang sudah ada di HNI. Terus ketika memang ingin menjadikan HNI adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan, dekati, tempel mentornya dan lakukan setiap arahannya tanpa banyak prasangka dan ikhlas tentunya, seperti yang dikatakan Bodi kemarin. ini jangan buat diri saya sendiri juga loh ini. Jadi ikhlas, insya Allah akan memudahkan langkah kita untuk bisa melakukan cara kerja benar secara konsisten. Karena seperti yang pernah saya dengar apa yang disampaikan Pak Firly, orang bisa bekerja puluhan tahun di perusahaan ya, tapi ketika disuruh bertahan dengan berbagai gempuran tantangan di bisnis selama 1 bulan saja banyak yang 2 bulan banyak yang give up, angkat tangan. Jadi dengan banyaknya kebaikan di HNI, semoga membuat teman-teman punya giroh lebih besar dalam membesarkan HNI dan mencapai level tertinggi di HNI, segera menjadi LED agar bisa memberikan kebermanfaat bagi banyak orang, karena baik-baiknya muslim adalah yang paling bermanfaat bagi muslim lainnya. Sekian dari saya. Amin. Sekian dari saya seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga yang dicita-citakan Mbak Ananta semoga tercapai ya level tertinggi. Amin. Dan tidak hanya itu gitu, karena kalau cuman hanya itu selesai dong, berhenti dong gitu ya. Tapi sebenarnya LED adalah menjadi LED adalah titik awal untuk meraih impian-impian selanjutnya, gitu ya Mbak Yani ya. Betul. Saya doakan juga Mbak Yani agar meraih level Loyal Executive Director kembali menemani saya. Amin. Biar saya nggak sendirian ya. Soalnya begini, sekian dari kami bertiga. Semoga memberikan kebermanfaatan yang lebih. Jangan lupa jika teman-teman merasakan ada banyak manfaatnya di tayangan hari ini, silahkan dibagikan kembali gitu ya agar lebih bermanfaat buat banyak orang. Hari HS online, home sharing online hari ini saya tutup dengan doa penutup dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan milik kita manusia sebagai manusia yang banyak khilaf. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sukses buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan minkum. Udah saya stop di live-nya. Oh ya.